Dunkirk, sebuah nama yang tidak akan pernah terlupakan dalam lembar sejarah Perang Dunia Kedua. Nama ini menjadi simbol dari kehancuran dan keberanian pasukan sekutu dalam menjaga nilai-nilai moral di tengah kehancuran melawan pasukan Jerman. Di tengah serbuan cepat pasukan Jerman di front barat, Dunkirk menjadi saksi dari upaya penyelamatan epik yang melibatkan ratusan ribu tentara sekutu yang kala itu terkepung dan terblokade. Semakin ribet konflik politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di Eat Now, Let's Say Knowledge! Pada tanggal 10 Mei 1940, serangan kilat Jerman melanda Prancis dan Belgia, dan menciptakan situasi genting bagi pasukan sekutu kala itu. Kota-kota di Eropa tersebut jatuh satu persatu, dan pasukan sekutu yang terisolasi di Belgia merasakan keputusasaan sangat mendalam. Di tengah krisis ini, sebuah keputusan penting diambil. Pada tanggal 26 Mei 1940, operasi Dinamo dimulai, dan Dunkirk, sebuah kota pelabuhan di Prancis Utara, terpilih sebagai target operasi dari tempat penyelamatan besar-besaran di Eropa Barat. Evakuasi Dunkirk atau Operasi Dinamo juga dikenal sebagai keajaiban Dunkirk, merupakan penarikan mundur pasukan sekutu dari pantai dan pelabuhan Dunkirk, Prancis, dari tanggal 26 Mei hingga 4 Juni 1940 selama Perang Dunia Kedua. Operasi ini direncanakan sebagai respon terhadap situasi yang mengkhawatirkan, di mana pasukan besar dari Britania, Prancis, Belgia, dan Kanada terjebak dan dikepung oleh pasukan Jerman selama pertempuran Prancis. Dalam sebuah pidato di hadapan Dewan Rakyat, Winston Churchill, Perdana Menteri Britania Raya, menggambarkan peristiwa ini sebagai musibah militer yang sangat besar, menyatakan bahwa seluruh akar, inti, dan otak Angkatan Darat Britania Raya terancam di Dunkirk dan berpotensi hilang atau tertangkap. Dalam pidato We Shall Fight on the Beaches pada tanggal 4 Juni, Churchill memuji operasi keevakuasi sebagai keajaiban keselamatan. Setelah Jerman Nazi menyerbu Polandia pada bulan September 1939, Prancis dan Britania Raya menyatakan perang melawan Jerman dan memberlakukan blokade ekonomi. Pasukan Ekspedisi Britania Raya atau BEF dikerahkan untuk membantu pertahanan Prancis. Setelah periode Perang Poni, Jerman menyerbu Belgia dan Belanda pada tanggal 10 Mei 1940. Dengan 3 Korps Panzer Jerman menembus hutan Ardennes dan melaju cepat ke arah selat Inggris pada tanggal 21 Mei, pasukan Jerman telah berhasil mengepung BEF, sisa pasukan Belgia, dan 3 pasukan Prancis di pesisir utara Prancis. Jenderal Viscount, komandan BEF, memutuskan bahwa evakuasi melintasi selat Inggris adalah keputusan terbaik dan memulai penarikan pasukannya ke Dunkirk, lokasi dengan akses pelabuhan yang baik dan terdekat. Pada tanggal 27 Mei 1940, keajaiban itu mulai datang. Para prajurit sekutu yang sebelumnya terlihat terhimpit tanpa harapan, kini mulai berbondong-bondong memenuhi pantai Dunkirk. Mereka dengan sangat terkejut akhirnya menyadari bahwa meskipun nantinya mereka harus meninggalkan sejumlah peralatan perang dan kendaraan taktis mereka di sana, namun mereka tidak bertahan sendirian. Rakyat sipil dan tentara Inggris kala itu ternyata membentuk satu garis pertahanan di pantai yang tetap menunggu dengan sabar untuk menyambut kembalinya para pahlawan yang sudah sangat lelah ini. Pada tanggal 22 Mei 1940, perintah pencegahan dikeluarkan oleh Komando Tinggi Jerman atas persetujuan Adolf Hitler. Tanggung jawab untuk mencegah evakuasi diberikan kepada Luftwaffe, yang terlibat dalam pertempuran udara dengan Angkatan Udara Kerajaan Inggris, sampai perintah tersebut dicabut pada tanggal 26 Mei. Kesempatan diberikan kepada pasukan sekutu yang terjebak untuk membangun pertahanan dan menarik mundur pasukan ke Dunkirk. Antara tanggal 28 hingga 31 Mei 1940, selama pengepungan Lille, 40.000 tentara sisa dari Angkatan Darat Pertama Prancis berusaha menghambat 7 divisi Jerman, termasuk 3 divisi Panzer. Selama misi penyelamatan Dunkirk ini, dunia akan menyaksikan sebuah operasi yang nantinya dianggap sebagai salah satu kemenangan moral terbesar dari prajurit sekutu. Ribuan kapal yang terdiri dari kapal perang hingga kapal kecil milik nelayan saling bergerak menuju perairan Dunkirk. Semua kapal ini berkoalisi dengan satu tekad yang sama, yaitu datang untuk menyelamatkan para prajurit yang terperangkap di sana. Hujan deras dan angin kencang pun tidak menghentikan pergerakan armada penyelamat ini. Sementara harapan tumbuh di sekitar wilayah pantai, namun bahaya juga mengintai dari kelabunya langit Dunkirk kala itu. Luftwaffe, Angkatan Udara Jerman, kerap meluncurkan serangan menghancurkan yang tentunya bertujuan untuk menghentikan proses evakuasi. Langit Dunkirk menjadi panggung dari pertempuran sengit antara pesawat tempur Jerman dan pertahanan tempur dari Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Meskipun terjadi kerugian besar di pihak sekutu, namun upaya untuk melindungi para prajurit terus berlanjut. Di tengah upaya penyelamatan ini, keajaiban demi keajaiban terus terjadi. Cuaca buruk yang sebelumnya menghantam perairan Dunkirk,
secara berkala terus membaik. Ombak di lautan yang sebelumnya cukup ganas kini menjadi lebih bersahabat, sehingga memberikan jalan bagi armada penyelamat untuk beroperasi dengan lebih efektif. Situasi ini mendorong efektivitas dari jumlah prajurit yang berhasil dievakuasi hingga jumlahnya terus bertambah. Mereka yang sudah kehilangan segalanya, mulai dari senjata hingga harapan, kini menemukan kembali kepercayaan diri dan semangat juang di tengah situasi sangat sulit. Pantai Dunkirk yang sebelumnya menjadi saksi dari pertempuran sengit melawan pasukan Jerman, kala itu berubah menjadi simbol perlawanan dan keberanian dari tentara sekutu. Pada hari pertama evakuasi, hanya 7.669 tentara yang berhasil dievakuasi. Namun, pada akhir hari ke-8, armada dadakan yang terdiri dari 800 kapal berhasil mengevakuasi 338.226 tentara. Banyak tentara dievakuasi melalui dermaga ke-39 kapal perang Britania dan kapal besar lainnya. Sementara yang lain harus menyeberangi pantai dan menunggu berjam-jam dengan air setinggi bahu. Sebagian besar diangkut dari pantai ke kapal yang lebih besar menggunakan kapal-kapal kecil Dunkirk. Istilah yang merujuk pada ratusan kapal dagang, kapal nelayan, kapal pesiar, dan sekoci yang diikutsertakan dalam operasi darurat ini. BF kehilangan 68.000 tentara selama kampanye Prancis dan terpaksa meninggalkan hampir semua tank, kendaraan, dan peralatan militer lainnya. Evakuasi Dunkirk tidak hanya sekedar operasi militer, namun juga adalah kisah kemanusiaan yang sangat menggugah hati. Rakyat sipil Inggris yang terinspirasi oleh semangat patriotisme dan rasa kemanusiaan selama perang, akhirnya banyak yang turut serta dalam operasi penyelamatan tersebut. Armada kapal-kapal kecil mereka yang dikenal sebagai Little Ships of Dunkirk juga dikenang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sementara evakuasi berlangsung, pemimpin militer dan politik Inggris juga menghadapi tekanan besar. Bagaimana menjelaskan kepada dunia bahwa pasukan mereka harus ditarik mundur dari medan perang. Namun bijaksananya, di tengah dilema ini, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, justru menunjukkan kepemimpinan yang gemilang. Dalam pidato yang terkenal, ia menyatakan bahwa meskipun sekutu tidak akan pernah menyerah meskipun mereka harus mengalami peperangan sengit di pantai, di ladang, di jalanan, atau bahkan di bukit. Pada tanggal 4 Juni 1940, Operasi Dinamo berhasil mencapai puncaknya. Kemenangan moral yang luar biasa pun terjadi di tengah puing-puing perang yang kala itu sedang porak-poranda. Alhasil, lebih dari 330.000 tentara sekutu berhasil dievakuasi dari pantai Dunkirk. Dan ini adalah sebuah keberhasilan yang tidak terduga dalam melawan segala rintangan dan tekanan selama menghadapi kekuatan tempur Jerman kala itu. Dalam pidato di hadapan Dewan Rakyat pada tanggal 4 Juni, Churchill peringatkan bangsanya agar tetap berhati-hati, agar penyelamatan ini tidak dianggap sebagai kemenangan. Evakuasi bukanlah cara untuk menangkan perang. Meskipun kalah secara militer, namun moral pasukan sekutu tidak akan pernah hancur. Sebaliknya, keberhasilan penyelamatan ini di Dunkirk justru membangkitkan semangat perlawanan dan keyakinan mereka bahwa keadilan dan kebenaran masih layak untuk diperjuangkan dalam perang-perang selanjutnya. Dari kisah Dunkirk ini, lahirlah semangat juang yang dapat melampaui rasa optimisme dan terutama rasa kemanusiaan yang kelak akan menginspirasi generasi-generasi berikutnya di masa yang akan datang. Sobat Esen dapat menonton film Hollywood berjudul Dunkirk untuk mendapatkan gambaran lebih spesifik tentang bagaimana misi penyelamatan operasi Dunkirk ini berlangsung. Nah, gimana Sobat Esen? Rasa pesan kamu sudah terjawab? Jangan lupa untuk follow semua media sosial esen.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!